Anak-anak, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Tapi, apa ya yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Bisakah anak-anak membuat prediksi? Nah, anak-anak, yuk kita pelajari materi ini bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, di video kali ini kita akan belajar macam-macam kelainan pada tulang. Selain itu, kita akan belajar bagaimana cara dan sikap duduk yang benar sesuai dengan anjuran kesehatan. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang komik. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, coba kalian amati kedua gambar berikut ini ya. Nah, anak-anak, berdasarkan kedua gambar tersebut, manakah gambar yang menunjukkan tulang yang masih normal atau tulang yang masih berfungsi dengan baik? Yang mana kira-kira anak-anak? Iya, gambar yang ini ya. Nah, berbeda dengan tulang yang dimiliki oleh kakek-kakek ini. Nah, tulangnya sudah membungkuk ya, karena usianya sudah tidak muda lagi. Nah, anak-anak, kebungkukan yang dialami oleh kakek ini termasuk salah satu kelainan pada tulang. Nah, anak-anak, ada beberapa macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau yang disebut dengan tulang. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang, kemudian ada fisura atau retak tulang, berikutnya ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kemudian ada kelainan tulang belakang yang terdiri atas lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Kita mulai dari kelainan fraktura atau patah tulang. Nah, anak-anak, fraktura atau patah tulang dan juga fisura atau retak tulang ini kelainan pada tulang yang diakibatkan karena kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan bermotor ataupun ketika terjatuh. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu fraktura yang tertutup, di mana patah tulangnya ini tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi, tulangnya yang patah tidak sampai menembus kulit. Yang kedua adalah fraktura yang terbuka. Nah, di mana patah tulang yang ini sampai merobek atau menembus kulit atau jaringan otot. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, gambar yang berada paling kiri ini adalah susunan tulang yang normal. Nah, yang tengah ini merupakan contoh fraktura tertutup. Dia tulangnya patah, tetapi tidak sampai menembus kulit atau otot. Nah, gambar yang paling kanan yang Bu Eka lingkari ini, inilah yang dinamakan dengan fraktura terbuka, di mana tulang yang patah sampai menembus kulit atau jaringan otot. Yang berikutnya adalah fisura atau retak tulang. Nah, fisura ini adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan.
Coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, gambar yang Bu Eka lingkari ini merupakan contoh fisura atau retak tulang. Jadi, susunan tulangnya tidak sampai patah, hanya retak saja. Yang berikutnya adalah kelainan tulang osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, anak-anak, osteoporosis ini seringkali dijumpai pada orang-orang yang telah berusia lanjut. Kelainan pada tulang ini disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Anak-anak, yang berikutnya adalah kelainan tulang belakang. Nah, kelainan tulang belakang ini biasanya seringkali disebabkan karena sikap duduk yang salah selama masa pertumbuhan. Nah, anak-anak, ada apa saja kelainan tulang belakang itu? Yang pertama ada lordosis. Lordosis ini adalah kelainan tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke depan. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepalanya tertarik ke belakang. Kalau istilah Jawanya, orangnya tulang belakangnya itu ngedet. Kemudian, kelainan tulang belakang yang berikutnya adalah skoliosis. Nah, skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke kiri atau ke kanan, sehingga hal ini akan menyebabkan badan membengkok membentuk huruf S. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah kifosis. Kalau kifosis ini adalah kebalikan dari lordosis. Kifosis ini merupakan kelainan tulang belakang di mana tulang belakang membengkok ke belakang. Akibatnya, postur tubuhnya menjadi membungkuk. Nah, anak-anak, ayo, karena kalian masih berada dalam masa pertumbuhan, jadi posisikan tubuh kalian ketika duduk dalam posisi yang benar untuk menghindari terjadinya kelainan-kelainan tulang seperti lordosis, skoliosis, dan kifosis. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, Pak Bendi ini adalah seorang karyawan di perusahaan swasta. Sehari-hari kerjanya selalu berada di depan komputer dan duduk selama berjam-jam. Nah, suatu hari Pak Ben ini mengeluh punggungnya kesakitan. Nah, anak-anak, punggung Pak Ben yang sakit tadi itu bisa diakibatkan karena posisi duduk yang salah selama dia bekerja. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu, bagaimana ya posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan juga leher? Nah, anak-anak, coba amati penjelasan berikut ini ya. Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Yang bagaimanakah itu? Pada saat duduk, usahakan posisi kepalanya berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Jadi, posisi kepalanya harus tegap ya. Yang kedua, bahunya harus rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Untuk posisi sikunya bagaimana? Sikunya menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Nah, sedangkan posisi punggungnya harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau bisa juga sedikit bersandar. Lalu posisi paha dan panggulnya ditopang oleh dudukan kursi yang sejajar dengan lantai. Sedangkan lututnya setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Nah, anak-anak,
Itulah tadi bagaimana cara dan sikap duduk yang benar untuk menghindari kelainan-kelainan tulang pada tubuh kita. Anak-anak, tugasnya coba dilihat buku paket halaman 138 sampai 139 ya. Kalian menuliskan ide pokok pada setiap masing-masing paragraf yang terdapat dalam bacaan pada halaman 137. Anak-anak, setelah kalian membaca bacaan yang terdapat pada halaman 137 tadi, tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut ya. Nah, bacaan tersebut bisa disajikan ke dalam bentuk komik. Tujuannya apa? Agar lebih menarik untuk dibaca. Nah, contoh komik berdasarkan pembacaan tadi itu seperti ini anak-anak. Nah, ilustrasinya seperti ini. Pak Benny sedang bekerja, sibuk bekerja. Kemudian, dia mengeluh sakit pinggang. Kenapa ya ini kok pinggangku terasa sakit? Nah, Pak Benny merenung. Kemudian, dia curhat atau mengeluh kepada temannya, Bu Susi. Nah, akhirnya Bu Susi memberitahu bahwa mungkin saja nyeri yang terjadi pada punggung Pak Benny itu disebabkan karena posisi duduk yang salah. Nah, anak-anak, inilah adalah bentuk komik. Jadi, apa sih komik itu? Anak-anak ada yang tahu? Iya, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Apa sih fungsi dari teks pada komik? Nah, teks pada komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan juga memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Anak-anak, ini adalah latihan soal untuk pembelajaran kali ini ya. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa dikirimkan ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.